Kami menganalisis ratusan foto citra satelit, dokumen pengiriman kayu, kepemilikan perusahaan, hingga pelacakan kapal dari Balikpapan hingga Cina untuk melihat distribusi bisnis mereka. Kami turun ke lapangan, keluar masuk hutan melihat aktivitas deforestasi yang mereka lakukan. Kami juga memasang alat pelacak pada kayu dan tools pelacak tongkang pembawa kayu untuk memperkuat basis bukti digital yang kami temukan. Royal Golden Eagle Group atau RGE, dengan April sebagai salah satu lengan bisnisnya di industri pulp dan kertas, berdiri sebagai salah satu titan dalam produksi pulp kayu dunia. Produk turunannya merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita, dari kertas, tisu, kemasan, hingga kain rayon viskosa yang kita kenakan. Sumber dari semua produk tersebut adalah hutan akasia dan eukaliptus yang ditebang untuk memenuhi permintaan pasar yang tak ada habisnya. Dampak dari industri ini bukan cuma sekadar pohon ditebang. Ini adalah tentang deforestasi, kerusakan habitat, dan kontribusi pada krisis iklim global. Dengan pengolahan lebih dari 15 juta ton pulp kayu yang berasal dari 2 juta hektar lahan di seluruh dunia, dampak lingkungan mereka tak bisa diabaikan. Untuk menghadang kritik, pada Juni 2015, mereka berjanji mengeliminasi deforestasi, termasuk dalam rantai pasokan supplier. Janji dihadirkan dengan mengusung tema eco-friendly dan sustainability. Faktanya, komitmen yang pernah mereka buat pada 2015 silam tak sesuai kenyataan. RGE diduga kuat terindikasi tetap memperoleh pasokan kayu hasil deforestasi dan menggunakan skema gelap agar sulit terdeteksi. Ini adalah area konsesi PT Industrial Forest Plantation atau IFP. Area yang dikelola mencakup hampir 100.000 hektar. Data KLHK mencatat, IFP adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang memasok bahan baku ke pabrik serpih kayu milik PT Balikpapan Chip Lestari, perusahaan yang diduga kuat terafiliasi dengan RGE. Kami memodifikasi alat pelacak, lalu memasangnya pada salah satu kayu yang baru saja dipanen dan dikumpulkan di dermaga kecil milik perusahaan di tepi sungai Mangkutub. Alat ini menjadi kunci untuk mengetahui destinasi akhir kayu tersebut. Para pekerja di area konsesi mengatakan, kayu-kayu ini akan dibawa ke Balikpapan. Di dokumen KLHK yang sudah tertera, mayoritas kayu IFP diambil oleh PT Balikpapan Chip Lestari. Setelah periode pemantauan intensif, kayu tersebut akhirnya sampai di Balikpapan, diolah menjadi serbuk kayu, dan selanjutnya dikirim ke Richau, Cina dengan kapal Futong Express. Di Cina, kayu sudah siap ditampung anak perusahaan RGE, yakni Asia Simbol. Lewat Asia Simbol inilah produk-produk olahan deforestasi Kalimantan ini dijual ke berbagai pasar di seluruh dunia. Temuan ini membuktikan komitmen meniadakan deforestasi yang dibikin RGE dan April pada 2015 tak sesuai kenyataan di lapangan. Ketika komitmen dibikin, artinya RGE sepakat tak akan lagi memasok kayu akasia dari lahan deforestasi setelah 2015. Faktanya, kami menemukan mereka mendapat pasokan akasia dari hutan yang dibabat PT IFP pada 2017 silam. Selama periode 2016 sampai 2022, deforestasi pada konsesi mencapai lebih dari 20.000 hektar. Laporan penyalahgunaan kayu hasil deforestasi RGE melibatkan IFP sebetulnya pernah dirilis Environmental Paper Network pada Mei 2023 lalu. Pihak RGE melalui anak usaha Asia Simbol menjawab tudingan ini. Mereka mengatakan akan menyelidiki dan menyetop sementara pengiriman kayu dari IFP. Masalahnya, hak jawab ini dibikin pada 7 Juli 2023, sedangkan investigasi lapangan narasi membuktikan ternyata PT IFP tetap memasok kayu ke RGE sampai sekarang. Polanya mirip dengan apa yang terjadi di PT BCL. Seperti dijelaskan di awal, PT BCL adalah penampung kayu dari PT IFP. Hampir 99,9% saham PT BCL dimiliki oleh sebuah entitas bisnis asal Malaysia bernama BCL Industrial. Sumber dana perusahaan ini adalah Taroko Investment, sebuah perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands. Seperti Samoa, BVI juga dikenal sebagai surga pajak, tempat di mana para pengusaha memilih untuk menyembunyikan aset dan operasi bisnis mereka. Komisaris BCL saat ini, yakni Ivan Chandra, juga terdeteksi bekerja di Nusantara Fiber, yang dalam laporan @environment disebut sebagai bagian dari RGE. Tak cuma menyangkut relasi direksi, BCL juga berbagi tempat dengan 2 perusahaan lain di lokasi pabrik mereka di Balikpapan,
dengan PT Kutai Nusantara dan PT Kalimantan Prima, yang jelas disebut berafiliasi dengan RGI. Data dari KLHK juga mengungkapkan bahwa pemasok kayu terbesar untuk BCL adalah PT ITCI Hutani Manunggal, yang juga berada di bawah naungan RGI. Saat ini sedang dibangun pabrik mil berkapasitas besar oleh PT Phoenix Resource International di Kalimantan Utara. Temuan kami, perusahaan ini berafiliasi dengan RGI. Terbukti munculnya relasi kuat dengan PT BCL. Pabrik ini membutuhkan 3,9 juta meter kubik kayu atau setara dengan 100.000 truk kayu setiap tahun. Permintaan kayu dalam jumlah besar ini akan memberikan tekanan untuk memproduksi volume serat kayu dan deforestasi lanjutan dari beberapa konsesi yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh RGI. Ada sekitar 600 ribuan konsesi hutan di Kalimantan dan Papua yang kini semakin terancam. Dugaan indikasi greenwashing RGI ibarat sebuah domino yang akan merembet juga ke berbagai brand fashion ternama. RGI dalam ekspornya dari Balikpapan ke Cina tidak hanya mengirimkan bubur kayu untuk produksi kertas. Mereka juga mengubahnya menjadi salah satu bahan paling diminati oleh dunia fashion, rayon viskose. Melalui anak perusahaannya, Sateri, RGI berkecimpung dalam produksi kain ini yang dikenal ramah lingkungan. Rayon viskose dengan karakteristiknya yang berasal dari serat pohon dan mudah terurai telah menjadi favorit bagi berbagai nama besar dalam industri fashion. RGI lewat Sateri memasok rayon viskose pada Marks & Spencer, Esprit, H&M, Uniqlo, dan Adidas. Ironisnya, beberapa dari brand-brand ini seperti Marks & Spencer, H&M, dan Esprit telah membuat janji publik bahwa mereka mendapatkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan bebas dari deforestasi. Inilah sebuah efek yang dinamakan greenwashing domino. Sebuah fenomena di mana satu perusahaan pemasok bahan baku melakukan greenwashing dan memicu reaksi berantai yang mendorong mitra bisnisnya untuk, mungkin tidak disadari, menyebarkan informasi tidak akurat kepada konsumen. Di permukaan, perusahaan-perusahaan ini bersinar dengan janji masa depan yang lebih hijau. Publik berhak mempertanyakan, meneliti, dan menuntut transparansi serta kejujuran dari korporasi global ini, agar komitmen berkelanjutan ini tak semata omong kosong belaka. Baju calon presiden dan calon wakil presiden dalam sejumlah kesempatan menarik perhatian masyarakat. Misalnya, pada debat Cawapres, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024, pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengenakan baju ramah lingkungan. Pemilihan busana tersebut sesuai dengan tema debat yakni, pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Dalam konferensi pers usai debat, paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD memakai baju dari kain tenun dengan desain menyerupai beskap. Ganjar mengenakan warna hitam, dengan motif kotak-kotak di bagian bawah. Sementara Mahfud MD, dalam balutan baju dari kain tenun berwarna krem, dengan desain senada. Mahfud MD menjelaskan, baju yang dikenakannya bersama Ganjar, terbuat dari kapas asli Indonesia, yang mudah terurai secara alami. Mahfud MD mengatakan, penggunaan proses ramah lingkungan dalam pembuatan baju tersebut, mampu mencegah produksi sekitar 80 ton CO2, meregenerasi 30 hektar lahan melalui daur ulang sampah, dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry. Tak hanya perajin dari Tuban, Jawa Timur, pembuatan baju tenun itu melibatkan perajin dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Badung, Bali.